Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua pada halaman 434, yaitu fadilatus saum, keutamaan puasa atau fadilah dalam puasa. Al-ayatu wal ahadisu kasir fil zal, yaitu banyaknya ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Wa minhu qauluhu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 24, yang artinya kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Kemudian wafil hadis, bagaimana juga ada juga ayat di Al-Ahzab ayat 35. Di situ yang artinya laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian wafil hadis, ada juga hadis wafil hadis qudsi, diterangkan pula dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi ashrin amsalha ila sab'i mi'atin di'fin ila siyam fa huwa li wa ana ajzi, yang artinya sesungguhnya setiap kebaikan akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat kecuali pahala puasa. Maksudnya pahala dari aktivitas amal kita mendapatkan kebaikan pahalanya itu 10 sampai 700 kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu hanya untukku, kata Allah. Maka akulah nanti yang akan memberikan balasan atas puasa yang dilakukan oleh umatku itu. Maksudnya balasan puasa itu spesial, istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan, itu balasannya 10 kali lipat atau 700 kali lipat, itu hal yang biasa, lumrah. Tapi kalau dalam puasa ini Allah sendiri nanti yang akan membalasnya, saking utamanya puasa ini. Kemudian ada juga wafil hadis, man shama yauman fi sabilillahi ba'adallah minhu jahannam masirata fi mi'ati amin. Nah, itu dia hadis juga, dari hadis juga, bagi siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka jahanam dengan jarak yang ditempuh selama 100 tahun. Nah, gambaran atau bilangan jarak 100 tahun ini kan udah enggak masuk logika pemikiran kita, semana jauhnya gitu, selama 100 tahun lagi. Nah, artinya jarak yang dibentang sangat besar, sangat kecil peluang bagi orang yang berpuasa akan masuk neraka. Itulah intinya. Artinya orang yang berpuasa akan jauh dari neraka jahanam. Maka Allah menggambarkan bilangannya itu dengan 100 tahun perjalanan. Berarti kan enggak terhitung kita gitu. Kemudian wafil hadis lagi aidan lis-shaimi farhatani idza aftara faraha wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Nah, orang-orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, rasa senang, rasa bahagia, yaitu gembira pada saat berbuka dan gembira dengan puasanya saat menghadap Allah nanti di hari kiamat. Artinya kegembiraan dalam melaksanakan puasa itu didapat pertama di dunia saat berbuka puasa, itu merasa gembira. Gembiranya ini perlu kita klasifikasi ya, bukan gembira karena makan. Bukan seperti itu, hanya sekedar puasanya bertujuan untuk menahan puasa, terus membanyakkan takjil, membanyakkan makanan. Istilahnya hanya puasa untuk menahan lapar, tidak hanya seperti itu konsepnya, pemikirannya tidak seperti itu.
Tapi kegembiraan saat berbuka puasa itu di dunia ini nanti juga akan kita bawa nanti kegembiraan itu di akhirat, karena kita bisa menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafil hadis aidan, ada juga hadis lisaimi farhatan, tadi udah lisaimi udah. Wafil hadis kazalik, ada juga hadis yang menjelaskan tentang itu. Samtu saimi tasbihun. Nah, orang yang berpuasa diamnya itu dinilai sebagai tasbih. Nah, tasbih itu kan aktivitas, bisa dikatakan berzikir, mengingat Allah. Wan naumuhu ibadah, tidurnya itu bisa dinilai ibadah. Wa du'auhu mustajab, doanya itu doa orang-orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Wa amaluhu mudha'af itu maksudnya amalnya itu dilipat gandakan nilainya. Nah, artinya orang yang berpuasa, jangankan dia sudah berpuasa kemudian dia bekerja, kemudian dia berzikir, diamnya orang yang berpuasa itu saja sudah dianggap tasbih, apalagi dia bertasbih. Nah, jangan kita pembelajaran fikih ini diputar balikkan seperti ini. Kalau sudah puasa diam aja pun dianggap tasbih, maka tidak perlu lagi tasbih. Nah, itu yang pemahaman yang terbalik. Pemahaman yang benar adalah kalau diamnya saja sudah dinilai tasbih, apalagi tasbihnya itu sendiri, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau setelah sholat. Maka dari itu kita mengisi Ramadan kita tidak hanya dengan diam, tapi mengisinya sama seperti beraktivitas, bekerja seperti biasanya. Kemudian menambahkan aktivitas kita itu melebihkan seperti bulan-bulan biasanya yang kita habis sholat misalnya langsung bekerja. Nah, di bulan Ramadan ini ditambahkan dengan tasbihnya gitu. Kemudian tidur. Nah, tidur dalam aktivitas, tidur pada saat bulan puasa dianggap ibadah. Jadi ngapain lagi ibadah, tidur aja, karena tidur itu sudah dianggap ibadah. Nah, ini yang salah. Seharusnya kalau tidurnya saja sudah dianggap beribadah, apalagi bekerjanya, apalagi beraktivitasnya seperti itu. Nah, doa mustajab. Nah, di bulan Ramadan ini orang yang puasa ini memiliki kemustajaban, itu doanya mudah dimustajab, maka banyak-banyaklah berdoa. Ingin berdoa dapat anak, keturunan, ingin doa kaya. Tapi lebih dari semua hal-hal doa unsur duniawi kita itu, banyak-banyaklah kita berdoa supaya ditetapkan iman, supaya mati dalam husnul khatimah, supaya mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah, seperti itu. Wa amaluhu mudha'af, amalnya itu juga dilipat ganda. Kemudian asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Nah, puasa ini juga ada hadis juga mengatakan puasa ini benteng atau perisai yang kokoh dari bara api neraka. Maksudnya orang yang berpuasa maka dia seperti membentengi dirinya dari api neraka. Nah, kalau sudah ada benteng yang menghalangi kita dari api neraka, itu orang-orang yang selamat dari ancaman api neraka. Selanjutnya ahkamus shaum, hukum puasa. Hukum puasa ini as-saumu ta'tarihil ahkamu al-arba'. Ada 4 hukum dari puasa. Yang pertama wajib, wa nadb sunnah, wal karahah makruh, wal hurmah haram. Nah, di halaman ini kita bahas yang wajib. Wajibun wa yakunu dzalik fi sittah halat. Wajib itu, puasa itu hukumnya wajib dalam 6 puasa. Ada 6 puasa yang wajib. Yang pertama saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yang kedua saumul qada, puasa mengganti, puasa qada. Nah, wanita yang haid maka wajib puasanya diganti di hari lain di luar Ramadan, misal di luar Ramadan, atau dilarang, bukan di hari tasyrik atau bukan dilarang hari yang dilarang untuk berpuasa. Bayar fidyahnya 1 mud atau
tumut makanan pokok. Nah, kalau di kita di kampung-kampung kita itu bisa dikata seberat satu mut itu bisa diuangkan 15.000 rupiah biasanya kalau berbentuk uang, atau satu mut itu sekitar 7 on beras. Kayak ada yang mengganti itu 2,7 on gitu. 2,7 ada juga itu cara itu tentang fidyahnya gitu, mengganti puasa. Kemudian nanti ada bab sendiri kita bahas tentang bab qada puasanya ada. Nah, sekarang selanjutnya yang puasa wajib itu shaumul kafarah. Nah, puasa kafarah ini akan kita bahas di halaman berikutnya, mengingat video kita buat ini pengajiannya hanya sekitar 10 menit supaya enggak lama kali durasinya. Nah, tadi kita wajib yang puasa itu wajib ada 6, shaum Ramadan, shaumul qada, shaumul kafarah, kemudian simul fil hajj, shaum fil istisqa, shaumun nazar, puasa nazar. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi